Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Rian Antono. Pemirsa, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence diyakini membuka peluang besar bagi pekerja pasar kerja nasional. Kamar Dagang dan Industri Indonesia optimistis pemanfaatan teknologi AI berpotensi menciptakan hingga 46 juta lapangan kerja baru di Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menyebut AI memang menghadirkan tantangan karena sekitar 23 juta pekerja berisiko terdampak sebelum tahun 2035. Namun di saat yang sama peluang penciptaan tenaga kerja baru dinilai jauh lebih besar. Menurut Anindya, kecerdasan buatan membuka kesempatan usaha di berbagai sektor digital, mulai dari pusat data hingga bidang sibernetika. Karena itu Kadin menegaskan pentingnya mendorong pemanfaatan AI untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya dan menciptakan lapangan kerja baru. Ya pemirsa, ketika kita membahas soal kecerdasan buatan atau AI ini cukup menarik pemirsa. Karena kita hidup di era ketika teknologi memang tidak lagi sekedar alat bantu, tapi sudah menjadi aktor utama dalam dunia kerja. Digitalisasi dan kecerdasan buatan kini menyentuh hampir semua sektor ekonomi, dari perkantoran, retail, keuangan, hingga industri jasa. Di satu sisi AI membawa janji besar, produktivitas meningkat, proses kerja makin cepat, biaya makin efisien. Namun di sisi lain otomatisasi juga memunculkan kegelisahan baru. Apakah pekerjaan manusia masih akan relevan? Karena memang ada sejumlah laporan global yang menunjukkan ada banyak perubahan. Dan kita akan membahas pemirsa pada presentasi saya hari ini yang membahas mengenai AI mengubah peta kerja. Siapa hilang dan siapa yang bertahan. Kita akan bahas di slide yang pertama pemirsa. Kita akan mencoba melihat di negara adidaya yang terbilang paling terdepan pemirsa. Di mana memang kalau kita ketahui ini data sampling dari Amerika Serikat. Grafik ini memperlihatkan proyeksi perubahan lapangan kerja di Amerika Serikat hingga tahun 2034 dan polanya sangat jelas. Sektor yang pertumbuhan tertinggi justru datang dari layanan kesehatan pemirsa. Anda saat ini sedang melihat secara menyeluruh pemirsa, namun kita akan melihat yang paling pertama terlebih dahulu di sini. Kita melihat persentase perkiraan perubahan ketenaga kerjaan, dukungan layanan kesehatan, ini yang paling terdampak atau yang paling terdompleng dengan adanya AI sebesar 12,4%, lalu juga komputer dan matematika 10,1%. Anda bisa memantau seperti apa nantinya masa depan tenaga kerja dan bidang di kerjaan Anda dari grafik ini pemirsa. Dan bagi Anda yang bekerja di praktisi layanan kesehatan, AI memang cukup membantu pemirsa. Layanan sosial di sini ke bawah kita bisa melihat mengalami penurunan dampak dari AI untuk lapangan pekerjaan yang dihadirkan. Namun di sisi lain memang ada beberapa hal yang bisa dikatakan justru malah semakin terbebani. Kita melihat sektor-sektor yang mulai tertekan. Salah satunya yang paling bawah, kantor dan administrasi pemirsa. Kita lihat pemirsa di sini angkanya minus 3,9%. Bisa dikatakan ini minus hampir 4%, lalu disusul juga oleh sektor pertanian dan perikanan kehutanan, penjualan, dan juga produksi. Sementara itu masih terbilang stagnan sebetulnya adalah di pendidikan dan juga layanan perlindungan yang memang terapresiasi oleh AI sendiri ini sebesar masing-masing 0,8%. Dan ini memang sejalan dengan temuan dari McKinsey Global Institute di mana pekerjaan yang bersifat repetitif, mudah diprediksi dan berbasis prosedur adalah yang paling rentan tergantikan oleh mesin, sehingga salah satunya di sini adalah kantor dan administrasi. Sehingga garis besarnya pekerjaannya mengandalkan empati, kreativitas, analisis, dan keahlian teknis. Lanjut, bisa dikatakan cenderung bertahan, sementara pekerjaan administratif dan operasional dasar mulai tergerus secara struktural. Dan kita akan masuk ke hal-hal yang lebih detail lagi pemirsa terkait dengan pekerjaan. Masih dari Amerika Serikat. Pemirsa, daftar pekerjaan yang paling cepat menyusut memang memperlihatkan dampak nyata otomatisasi. Profesi seperti juru entry di sini pemirsa, kita bisa melihat beberapa data-datanya. Ini merupakan presentasi perubahan pekerja. Ini juga jumlah perubahan pekerja, di mana ini datanya kasir. Kita bisa lihat di sini pemirsa, mungkin kita akan fokus terlebih dahulu kepada juru entry yang sebelumnya saya sampaikan mengalami penurunan hingga 25% pemirsa juru entry.
Ini juru entry mengalami penurunan sebesar 20,9% dampak dari AI atau kecerdasan buatan. Sementara itu pegawai penggaji bisa dikatakan ini semuanya juga salah satunya menyusut lebih dari 16%. Dan tugas-tugas ini juga bisa dikerjakan oleh perangkat lunak dan sistem AI seperti yang sebelumnya disampaikan karena terbilang repetitif. Sementara itu kita bisa lihat juga yang ini yang terbesar memang terjadi penyusutan sebesar 25%. Sementara itu yang paling minimum dari slide ini adalah 5% supervisor lini pertama untuk pekerja penjualan eceran. Inilah adalah beberapa pekerjaan yang ada. Kita akan lihat lagi di slide selanjutnya pemirsa. Ini masih kelanjutan dari yang sebelumnya. Setelah tadi di angka 25% untuk juru entry itu yang paling tertekan, untuk di slide ini bisa dikatakan di 16,7% untuk pegawai pegajian seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu tak hanya itu juga di angka 7,8% untuk petugas pemasyarakatan dan sipir pekerja, ini juga yang paling terdampak atau yang paling akan susut. Sementara di sini yang aman terbilang adalah tenaga penjualan eceran. Lalu juga 1,5% di sini ada asisten pengajar, dan di sini guru sekolah dasar terbilang aman. Walaupun terbilang aman ini maksudnya tidak terlalu berdampak seperti pegawai pegajian, namun tetap saja angka-angka ini menunjukkan bahwa mereka ikut terdampak oleh pekerjaan yang dipengaruhi oleh artificial intelligence. Ini juga masih ada beberapa angka-angkanya pemirsa, sama seperti sebelumnya Anda bisa melihat langsung angkanya. Ini jenis pekerjaannya, pewawancara, kecuali kelayakan dan pinjaman, operator alat, penyetel klaim, pekerja pendukung kantor, guru sekolah, penagih tagihan, dan ini merupakan sekali lagi akumulasi besaran penyusutan yang terdampak oleh artificial intelligence. Meskipun begitu, memang di berbagai negara terdapat perbedaan dalam cara memandang pekerja memandang resiko otomatisasi. Kita akan lihat lagi pemirsa. Ini dia apakah AI akan menggantikan pekerjaan Anda dalam dekade berikutnya. Memang banyak negara yang menilai bahwa otomatisasi bisa mendatangkan berbagai peluang. Namun beberapa negara juga menunjukkan lebih banyak pesimisme selain keyakinan. Negara-negara lain ini banyak yang memberikan pandangan-pandangan terhadap disrupsi besar-besaran dalam dunia tenaga kerja akibat adopsi AI. Ini merupakan grafis yang kami rangkum, diolah oleh Nusantara Insight, survei berjudul Global Public Opinion on Artificial Intelligence yang menangkap jawaban sebesar 1.000 orang dari tiap 21 negara yang diikutsertakan. Dan kita akan melihat seperti apa ini angka-angkanya pemirsa. India dan Pakistan. Kita bisa lihat di sini pemirsa, ada India, ada Pakistan, ada Meksiko, ada juga Indonesia pemirsa. Ini menonjol dengan jumlah gabungan respons ya. Iya-nya di sini yang paling besar pemirsa, 36, 20, 31, 21, 20, 18, dan 16 ya, yang artinya ini tuh beberapa persen mereka percaya bahwa AI pastinya akan menggantikan pekerjaan mereka, diikuti oleh Pakistan. Indonesia juga 76 respondennya ini bisa dikatakan mereka mengatakan setuju akan pernyataan bahwa AI akan menggantikan pekerjaan mereka. Ketiga negara tersebut adalah negara yang berkembang, menunjukkan bahwa di negara-negara tersebut pemirsa mereka akan tergantikan pekerjaannya oleh AI. Sementara itu kita melihat pandangan berbeda justru dari negara-negara besar seperti ada Italia, Spanyol, Tiongkok, Argentina yang mengatakan bahwa secara akumulatif totalnya di sini berbeda dari Indonesia yang sebetulnya 76 tidak terlalu tinggi, Italia ada di 48 yang mereka sedikit yang menilai bahwa AI akan menggantikan pekerjaan mereka. Artinya mereka masih pede sebetulnya dengan kemampuan mereka, bahwa mereka bisa survive dan bisa ikut terjun langsung bersama dengan AI untuk mendapatkan peluang yang lebih besar. Sehingga perubahan-perubahan ini bisa menjadi suatu hal yang penting dapat bisa Anda saksikan pemirsa, apa yang harus dilakukan sebetulnya oleh Indonesia dan negara-negara global dan memandang pesan penting bahwa dunia kerja memang tidak sedang runtuh tetapi sedang bergeser. AI dan otomatisasi memang menghilangkan sebagian pekerjaan lama, tapi di saat yang sama menciptakan jutaan pekerjaan baru di teknologi energi terbarukan dan terutama layanan kesehatan seperti yang telah saya paparkan. Tantangan terbesarnya bukan pada teknologinya melainkan pada kesiapan sumber daya manusia. Tanpa reskilling dan upskilling, kesenjangan tenaga kerja justru bisa melebar di era ini. Pekerjaan paling aman bukanlah yang paling lama ada, tapi yang paling adaptif terhadap
perubahan. Dan usai jeda, kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya bersama rekan saya, Ellen Gracia. Tetaplah bersama kami di Nusantara Economic Updates.